Bagaimana cara menghilangkan gelisah di hati di saat kita merasa gelisah? Bukan kita, Anda yang gelisah. Saya tidak ikutan. Gelisah yang dimaksudkan merasa akan diambil nyawanya. Gini, diambil nyawa itu nggak pakai perasaan. Mau merasa atau tidak, pasti akan diambil juga. Karena setiap yang bernyawa pasti akan wafat. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan menghadapi maut. Maut itu berpisahnya roh dengan diri kita, dengan fisik. Siapa yang mengambil maut? Namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan pada setiap yang bernyawa, kami akan utus malakul maut, malaikat maut untuk mewafatkan kalian. Bagaimana cara malaikat maut mewafatkan Anda? Disinilah pelajaran penting supaya gelisah, supaya tidak gelisah saat kedatangan malakul maut. Karena sifat malakul maut, pertama, dia tidak mengabarkan kapan waktunya tiba. Yang kedua, teman-teman sekalian, dia tidak pilih-pilih. Ustaz sedang ceramah, saya datang kepada jamaah dulu. Tidak. Kalau sudah waktunya Ustaz, tidak ada yang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah rumusnya di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Caranya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Dipanggil dengan ya. Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ya harfun nida, huruf panggilan. Panggilan pada yang dekat, panggilan pada yang menengah, panggilan pada yang jauh. Panggilan huruf ya sering disandingkan dengan kalimat alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuha 150 kali sebagai penegas. Alladzina pada semua golongan. Hei semua golongan manusia. Hei semua golongan manusia. Baik yang dekat dengan Allah, yang jauh dengan Allah, yang menengah hubungannya, kalian semua akan wafat. Kalau kalian wafatnya ingin enak, mutmain, harus tenang. Bagaimana cara tenang? Kalimat tenang di Quran disandingkan dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jikalau hati Anda ingin dipanggil tenang, Anda harus rajin zikir. Apa itu zikir? Salat itu zikir. Quran surah 20 ayat 14. Kalimat thayyibah ba'da salat itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ingat Allah itu zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Intinya amal soleh itu zikir. Anda banyak beramal soleh, tenang hati Anda. Hati Anda tenang, maka akan dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan yang tenang. Seperti satu rambut yang halus, yang tipis, dicabut dalam kungkungan tepung adonan yang sangat halus. Nggak ada rasa, masuk, keluar. Tenang. Ada yang diambil sedang senyum, meninggal. Ada yang diambil sedang sujud, meninggal. Ada yang diambil sedang mengajar di antara guru kami. Semoga saya wafat dalam keadaan-keadaan demikian insya Allah. Sedang mengajar, tiba-tiba meninggal. Enak. Dan nggak ada keluh kesah, tiba-tiba tak. Ada yang senyum dulu, meninggal. Ada yang ahli masjid, Pak Marbot. Itu sering saya kisahkan. Di mana logikanya? Ada orang Qatar datang ke wilayah satu daerah, saya nggak perlu sebutkan daerah. Masjidnya masih ada sampai sekarang. Saya masih sholat di dalamnya. Bertemu dengan seorang bapak tua. Saya ingin bangun masjid di sini, bapak yang rawatnya. Kok tiba orang Qatar datang ke satu kampung, minta bapak itu yang rawat. Bangun masjid dirawat. Bagaimana Allah memuliakannya? Bulan Ramadan, Jumat yang keempat. Setelah merawat masjid, nungguin buka di masjid rebahan. Merem-melek, meninggal. Masya Allah. Antum sudah merem-melek, belum meninggal juga. Masya Allah. Amal. Saudara saya, Ustaz Ahmad Muzammil, Masya Allah. Dulu saya mengasuh pesantren di Al-Hikmah ini. Al-Hikmah kami untuk hafalan Quran, Al-Hikmah beliau untuk tahsin Al-Quran. Ustaz Ahmad Muzammil, beda 7 tahun usianya dengan saya. Dulu saya 32, beliau 39. Ya, Masya Allah, saya sekarang 34. Wafatnya indah. Ustaz Ahmad Muzammil. Kamu banyak muridnya yang tahsin. Setiap mereka tahsin, kamu dapat pahalanya. Ya ayat Tuhan, nafsun mutmainnah. Hari Kamis, setelah selesai subuh, sudah bersin 2 kali. Cuma bersin 2 kali. Meninggal. Adi Hidayat masih banyak dosanya. Harus banyak cari pahala. Antum sudah selesai. Bersin 2 kali, meninggal. Tadi ada yang bersin berkali-kali, belum meninggal juga. Cari lagi amalan. Gitu.
Tapi kalau Anda meninggalkan amal soleh, lekat dengan amal salah, itu jadi masalah. Masalah. Quran surah 18, Quran surah ke-8 ayat ke-50. Oh, akhriju anfusakum. Karena nggak ada amal soleh, ditutup oleh amal salah nih. Gini, kalau amal soleh nggak ada penutup, ngambilnya enak. Ada ini, ambil. Amal salah ketika maksiat diperbuat, ada sekat di sini, sekat nih. Maksiat kecil. Maksiat makin banyak, sekatnya nambah begini. Maksiat makin banyak, sekatnya lebih keras. Makanya ketika mau dicabut nyawanya, sekatnya harus dihancurkan dulu, dipukulin sama malaikat. Pukul. Ayo keluar. Kenapa nggak mau keluar juga? Keluar. Makanya susah, ada yang ngamuk, ada yang pukul, ada yang segalanya, ada yang macam-macam. Itu belum meninggal. Begitu meninggal, ada yang dibakar lagi, peletak, gitu kan? Luar biasa. Itu sebelum meninggal, pukulin, keluar, akhriju anfusakum. Susah banget sih ini. Kata Nabi bagikan mengeluarkan duri dalam daging, jadi posisinya bukan lurus, horizontal begini. Dalam daging ada duri, posisinya horizontal. Tarik di sini sakit, tarik ujung geser sini dulu. Gitu rasanya. Kalau mau coba silahkan aja. Aneh, dikasih yang enak, milih yang buruk. Kalau Anda bisa memilih yang tenang, kenapa pilih yang gelisah? Kalau Anda bisa beramal soleh, kenapa beramal salah? Kalau Anda bisa mencari yang halal, kenapa mencari yang haram? Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah memuliakan kita. Mari kita berubah teman-teman sekalian. Ayo Bapak Ibu suami istri pulang ke rumah. Tingkatkan ketakwaan. Hindari kalimat-kalimat yang buruk. Kalau ada hal yang kurang baik, komunikasikan dengan yang baik. Jangan cari kalimat-kalimat yang buruk. Kata-kata mudah mengucapkan kata-kata buruk, sesat, cerai, macam-macam itu berbahaya. Cari solusi yang terbaik dalam kebaikan-kebaikan. Ya, ibu tingkatkan ketakwaan. Yuk, yang belum berjilbab, kenakan jilbab. Jangan sampai tunggu meninggal baru dijilbabin. Tolong jangan bikin malaikat heran ya. Jangan bikin malaikat heran. Karena perempuan tuh kalau meninggal, tambahan 1 kain kafannya untuk kerudung. Saya mohon jangan bikin malaikat heran melihat ibu. Kamu siapa? Kau udah meninggal pakai kerudung? Jelas ya? Coba main-main lah melihat foto-foto jenazah perempuan yang dikerudungi. Jangan sampai dalam keadaan demikian baru kemudian dipakaikan kerudung. Tapi juga jangan mencela. Yang sudah berkerudung, doakan yang belum berkerudung. Jangan dicela, ajak dengan kebaikan. Kata Nabi, kirimkan dia pakaian. Pernah ada seorang perempuan, Bu, pengen ikutan Idul Fitri. Kan Idul Fitri keluar, yang haid yang tidak keluar. Kemudian kata Nabi, tolong yang punya jilbab, pinjamkan yang tidak berjilbab dan pakaikan ia. Itu dakwah yang bagus. Anda ingin mengajak teman Anda berjilbab, jangan banyak dituntut. Bikinin status, jangan kayak yang sono ya. Jangan kayak, Anda kirimkan jilbab ke dia. Seperti, saya tuh sayang sama kamu. Saya ingin berpisah, tidak ingin berpisah dengan kamu di surga. Setiap malam bangun, sujud, minta sama Allah supaya kita disatukan di surga. Saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali jilbab ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama di surga dengan jilbab ini insya Allah. Kasihkan. Kemudian doakan lagi. Masya Allah. Begitu dia pakai, kamu cantik banget. Demi Allah saya katakan, nggak sama kayak yang dulu, lebih cantik yang sekarang. Angkat lagi. Yuk semakin cantik kalau kita ke masjid, ajak ibadah. Antum juga sama teman-teman, ajak teman-teman ke masjid. Saya nggak ingin dipisahkan lalu di akhirat. Saya ingin kita bersama-sama dipanggil lewat pintu masjid, lewat pintu sholat. Ayo kita masuki surga seperti kita datang ke lapangan tenis bersama-sama. Kita datang ke lapang golf bersama-sama. Kita ketuk pintu surga seperti kita ketuk pintu untuk latihan golf, untuk latihan tenis dan sebagainya. Ajak dia. Itu luar biasa. Masya Allah ketika datang ke masjid. Masya Allah, antum ganteng amat. Si amat aja nggak ganteng. Luar